Oke guys, sekarang gue mau bahas tentang pengembangan hipotesis. Jadi di bab 2 itu ada pengembangan hipotesis, apa aja isinya. So, in detail bisa cek konten gue, tapi gue mau kasih tips sebentar untuk ngisi pengembangan hipotesis. Karena pengembangan hipotesis di bab 2 itu adalah krusial. Nah, karena sering salah kaprah terjadi, pengembangan hipotesis hanya mencantumkan penelitian terdahulu. So, pengembangan hipotesis yang baik adalah pertama, paragraf sintesis. Apa itu sintesis? Jadi sintesis adalah bagaimana kita mengambil intisari dari beberapa jurnal. Misalkan kita mengambil hal yang simpel saja, bagaimana pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Semakin baik kualitas laba, maka semakin baik nilai perusahaan. Ya, so by common sense, by logikanya Anda jelaskan berdasarkan sintesis dari jurnal ataupun intisari dari penelitian terdahulu. Jadi sintesis itu misalkan gini, kita baca 3 ataupun 5 jurnal, pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Nah, pada saat kita sudah membaca, lihat kesimpulannya, dan ternyata kita mendapatkan common sense-nya. Oh, pada saat kualitas laba semakin baik, artinya misalkan ditunjukkan dengan conservatism accounting yang baik, maka investor akan memberikan apresiasi di dalam harga saham. Harga saham semakin baik menghasilkan return saham yang semakin baik. Common sense itu dijelaskan menjadi paragraf pertama yang diambil dari sintesis 3 ataupun 5 penelitian terdahulu. 1 ataupun 2 ataupun 3 based on apakah variabel itu variabel baru pengaruhnya, ataupun kalau misalkan itu udah pengaruh yang lama mungkin bisa 5 jurnal. Nah, setelah dari sintesis tadi, barulah paragraf keduanya adalah penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ABCD tahun sekian, DEFG tahun sekian. So, kita tidak lagi menyebutkan pengembangan hipotesis hanya penelitian terdahulu saja. Ya, ibaratnya itu hanya kalau jemuran baju hanya digantung aja jemuran bajunya, tapi kita juga memberikan logiknya, common sense-nya setelah kita mengambil intisari, sintesis bahasa ilmiahnya dari beberapa jurnal terdahulu. So, jurnal paragraf pertama adalah sintesis, paragraf kedua itu adalah penelitian terdahulu, baru kita tutup dengan H1, H2 ataupun H3 ya. That's konten untuk pengembangan hipotesis, tipsnya bagaimana mengisi pengembangan hipotesis di bab 2. Semangat untuk independent training.